Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di channel YouTube SLB Negeri 1 Yogyakarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan tidak biasanya. Siapakah dia? Di sebelah kanan saya ada seorang dalang. Tapi kalau dalang kenapa tidak menggunakan surjan, tidak menggunakan kain panjang atau jarik dan tidak menggunakan belangkon? Penasaran kan siapakah beliau? Nah, karena semua masih penasaran, saya di sini mewakili dari SLB Negeri 1 Yogyakarta akan bertanya, siapa sih dalang tersebut? Kalau gitu, mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bapak ini namanya siapa? Katanya dalang. Saya nama lengkap Pak Widodo Santoso, kelahiran Blitar, sekarang menetap di Gudo Jombang, Jawa Timur. Gudo Jombang, Jawa Timur. Namanya memang Gudo ya? Itu tadi kecamatan ya Pak? Iya, Kecamatan Gudo. Kecamatan Gudo. Baik Bapak. Ini Bapak dalang tapi kenapa wayangnya berbeda ya Pak ya? Kok wayang itu biasanya yang saya sering lihat tuh wayang kulit, wayang golek, seperti itu. Ini yang saya lihat di meja depan ini wayangnya wayang boneka. Disebut apa sih Pak sebenarnya? Ini boleh dibilang wayang potei. Kata potei sebenarnya dari kata Hokian Bu, yang dimaksud potei. Jadi po itu kain, te kantong itu boneka. Jadi potei boleh dibilang boneka kantong dari kain, jadi bentuknya kayak gini. Oh begitu. Maksud dengan potei jadi ya. Iya. Jadi ada ini ya Pak, ada kantongnya untuk memasukkan jari-jari. Ya, mainnya kayak gini, pakai jari telunjuk. Jari telunjuk masuk. Mainnya begini. Di kepala ya. Ya, di kepala. Kemudian? Sebelah kanan tangan kanan pakai jari besar. Iya. Bagi tiga jari kita. Oh begitu. Masuk, tinggal. Oh gitu. Ternyata seperti itu ya. Ya, potei, maksud potei yang ini boneka kantong dari kain. Boneka kantong dari kain. Potehi itu sendiri ada bahasa Mandarin ya Pak ya? Bahasa Hokian. Hokian. Oh Hokian. Dari kalau tidak salah dari Cina Selatan ya. Oh iya. Baik. Kemudian apa Pak alasannya menyukai wayang potehi? Awalnya dari mana? Tadi sebelumnya saya sudah bertanya kepada Bapak di luar tadi itu ternyata Bapak tidak ada keturunan Chinese. Nah ini saya kaget kok bisa Bapak ini bermain wayang potehi. Alasannya itu apa Pak menyukai wayang potehi? Kebetulan rumah saya dekat dengan Menteng. Waktu saya masih mungkin tamat SD itu sudah menyukai wayang potehi karena dalam pementasan wayang potehi setiap tahun diadakan di Menteng, jadi saya kedekatan dengan beliau-beliau seniman wayang potehi, khususnya warga keturunan. Kedekatan saya dengan mereka akhirnya diajari untuk supaya bisa belajar potehi, apalagi keluarga saya juga seniman orang-orang potehi. Jadi ada panggilan hati. Setiap pementasan istilahnya tidak pernah terlambat. Nanti kalau sudah bubar potehi waktu dulu kayaknya terasa sakit kok berpisah, mungkin bisa nonton potehi 1 tahun lagi. Baru ada potehi bubar, nunggu lagi 1 tahun lagi. Menunggu ketika perayaan Imlek? Bukan. Biasanya pementasan di Mentengnya hari ulang tahun dari luar atau di Baik. Jadi Bapak ini belajar karena lingkungannya dekat dengan kelenteng. Betul, rumah saya dekat kelenteng, kedekatan dengan beliau-beliau seniman potehi warga keturunan. Baik. Kemudian Pak, tadi Bapak bilang sejak belajar potehi itu sejak dari kecil, dari SD. Bukan. Dari SD sudah menyukai pertunjukan wayang potehi. SD menyukai, kemudian belajarnya tamat SMP baru belajar benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar wayang potehi. Kemudian Pak, ini bagaimana respon
orang tua ketika Bapak melanjutkan untuk saya akan belajar wayang potehi? Bagaimana? Apakah ada jangan kamu sekolah saja gitu, atau yang lainnya kamu harus belajar yang pintar biar jadi katakanlah guru, presiden, atau dokter seperti itu? Kan cita-cita dulu seperti itu ya Pak? Enggak, ya cita-cita saya mungkin ya bisa main seperti kayak seniman wayang potehi. Apalagi keluarga saya sendiri kedekatan dengan pemain wayang potehi. Jadi memang ya, tapi kalau bisa kamu belajar seperti beliau-beliau seniman wayang potehi. Jadi nggak dianjurkan kalau kerja ini nanti punya cita-cita ini kamu harus nanti bisa kerja di sini enggak. Jadi keluarga saya justru mendukung saya supaya belajar potehi nanti kan bisa jadi seniman wayang potehi. Luar biasa ya Pak, itu jarang sekali loh Pak, orang tua mendukung anaknya di luar apa ya, misal kalau dulu kan kalau bisa jadi ini dokter gitu. Baik Pak, selanjutnya ini ada banyak sekali pertanyaan yang apa ya, membuat saya penasaran ini. Apalagi ini bukan ini ya Pak, bukan karena Bapak dari etnis Jawa atau etnis yang lainnya ya, tapi saya benar-benar penasaran nih Pak. Terus gini Pak, apa ada kendala atau kesulitan ketika Bapak pertama kali belajar wayang potehi? Itu ada kendalanya nggak? Seperti apa? Misal kan beda ya, harus menggunakan bahasa Chinese atau apalagi kalau sekarang sudah bisa menggunakan bahasa Jawa juga ya. Pertunjukan-pertunjukan. Ya tadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Iya, itu kesulitannya ada nggak Pak? Selain kan kalau sebenarnya potehi itu sendiri ini ya karena benar-benar dari Cina, terus apa biasanya diambil dari cerita-cerita Cina kayak gitu. Nah ini kan sekarang kayak Bapak ini tadi udah beda lagi ceritanya, cuma wayangnya aja yang tetap sama gitu. Bagaimana Pak, ada kendala tidak? Kemarin saya belajar, saya kira nggak ada kendala. Dari sebelum jadi dalang itu proses dari bawah dulu jadi cangkrik. Dari asisten dalang di situ ada minat keinginan saya untuk kapan saya harus bisa jadi dalang. Jadi cara belajarnya dari dalam satu nanti pindah ke dalam satu. Saya pelajari dalang ini mainnya begini. Nanti kan kita sering pentas, akhirnya sudah terbiasa cara memainkan musik kayak demikian, pementasan dalam cara-cara mainnya gerakannya kayak demikian, nanti pakai ceritanya kayak begini. Jadi di situ tidak ada kesulitan, mereka lebih bebas untuk mempelajari siapa yang mau belajar. Jadi tidak ada harus ini dan tidak. Jadi dari senior saya, mereka juga begitu mudah, tidak begitu kayak ilmu disimpan, tidak mau ngajarin, langsung terbuka. Kamu belajar ini saya ajari, mau jadi dalang silakan. Oke Pak, bagus sekali nih ternyata ya. Bahkan saya sempat membaca sebuah artikel nih Pak, ternyata justru yang keturunan Chinese ini sudah tidak melanjutkan tradisi atau pertunjukan wayang potehi. Banyak sekali saya yang melihat di YouTube beberapa hari lalu itu justru malah orang-orang Jawa, orang-orang pribumi gitu yang melanjutkan. Kemudian cerita-ceritanya pun berkembang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jadi sudah tidak terlalu klasik ya. Bagus banget Pak ini. Aduh, ini saya jadi tambah penasaran lagi nih. Kemudian nih Pak, mengapa Anda ingin memperkenalkan wayang potehi ini ke siswa-siswa SLB, khususnya nih SLB Negeri 1 Yogyakarta? Ini kenapa ini Pak? Kok tiba-tiba gitu loh Pak tergerak, saya ingin membuat pertunjukan di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Ya ini sebetulnya ya waktu istilahnya Pak Koni itu yang termasuk mendanai atau istilahnya bos saya itu yang punya sarana peralatan wayang potehi. Begitu waktu acara apa itu rasanya bangkit timbul, kepingin sekali untuk memperkenalkan wayang potehi
di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Lah bertepatan saat kita waktu Potehi keliling Nusantara, kita ada undangan di Museum Sono Budoyo, sekalian kita mampir pas waktu tepat keinginan Pak Tony, perintahkan saya selaku dalang mengatur teman-teman supaya pementasan di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Saya juga merasa bangga bisa menampilkan supaya dimengerti, diterima oleh masyarakat. Kita Potehi kayak gini, Potehi kayak gini. Bahkan harapan saya ini Potehi Indonesia. Jadi kita bukan untuk acara pengisian acara ritual, kita gajah, kita bisa diundang di pondok pesantren, kita bisa diundang main di gereja, di universitas, bahkan di sekolah seperti SLB Negeri 1 sini. Saya juga merasa bangga begitu. Luar biasa sekali, terima kasih ya Pak, pertunjukannya tadi bagus sekali. Ya. Oh iya, jadi lebih nasionalis ya Pak ya? Iya. Lebih umum, tidak hanya sekedar untuk ritual keagamaan khususnya di Tionghoa ya, atau Konghucu gitu ya. Baik Bapak. Kemudian Bapak ini apa alasannya jenengan ini Pak mempopulerkan wayang Potehi? Alasannya apa kira-kira mempopulerkan wayang Potehi ini? Kan sebenarnya wayang Potehi ini hampir punah ya. Ini kenapa kok langsung tergerak lagi nih wayang Potehi? Padahal kan kalau di Indonesia itu terkenalnya wayang golek, wayang kulit, kemudian wayang orang gitu. Apalagi ini kan benar-benar dari budaya luar, budaya peranakan yang masuk ke Indonesia kurang lebih pada abad 16 sampai 19 gitu. Nah ini kenapa Bapak ini kira-kira apa Pak? Terus motivasinya apa Pak? Saya memulaikan wayang Potehi kan satu keunikan. Jadi wayang Potehi supaya orang bisa tertarik, bisa heran. Karena Potehi kan termasuk boleh dibilang budaya dari Cina. Tapi yang main ke orang-orang Jawa di situ. Di situ saya bangkit memang Potehi kalau bisa Potehi milik bangsa Indonesia, bisa diterima oleh masyarakat, dimengerti oleh masyarakat bahwa Potehi ini bukan Potehi dari Cina, Potehi Indonesia, bahkan siapa saja boleh untuk belajar wayang Potehi. Harapan saya begitu. Jadi ada keunikan. Potehi itu semuanya Jawa-Jawa, ini lebih hebat lagi, lebih hati-hati jempol begitu harapan saya. Iya, jadi ada akulturasi budaya ya Pak, Ya, dari betul. budaya Cina Ya, dengan budaya Jawa, betul. melebur jadi satu. Iya, begitu. Luar biasa sekali. Baik, kemudian adakah tokoh atau sosok yang disukai Pak, yang menjadi favorit dari wayang Potehi? Ada nggak Pak? Kira-kira dari yang ada di meja ini, ada yang menjadi favorit Bapak? Wayang-wayang ini? Di meja ini ada tokoh Jason Ye. Yang mana Pak? Ini, nah ini namanya apa? Kan Jason Ye. Jason Ye. Ini seperti raja-raja di kerajaan Bukan. Cina gitu ya? Ini salah satu tokoh. Iya. Ya seperti tadi dibuat acara pementasan pertama tadi. Ini dewa rezeki. Oh, dewa rezeki. Dewa rezeki ya, ini Jason Ye, ini dewa rezeki. Nah, itu rezekinya biar banyak, biar lancar. Ya, amin. Ya. Sama seperti Bapak ya, semoga rezeki kita semua Pak. Ya, amin. Seperti tadi pementasan wayang Potehi keluar Bulusu tadi. Iya. Ini sudah lengkap. Yang satu dewa panjang umur. Dewa panjang umur. Dewa rezeki, dewa kesuksesan. Berarti harus bergandengan begitu. Oh, maksudnya usia panjang, rezeki terus lancar. Jadi harus pas saling bergandengan. Nanti usianya panjang, gue rezeki gak ada rezekinya kapan. Jadi rezekinya banyak, sakit-sakitan begitu tadi yang dikeluarkan lah. Baik, jadi tetap ada ini ya kesinambungannya dari filosofi Cina juga ya Pak, tetap ya. Baik Bapak, selanjutnya ini bagaimana Pak seandainya di antara nih Bapak Ibu guru SLB Negeri 1 Yogyakarta ini ingin belajar wayang Potehi, itu bagaimana Pak? Bisa tidak? Silakan, pintu terbuka bagi ibu siapapun saja kalau berkeinginan untuk belajar wayang Potehi. Silakan, kalau mau belajar tanpa ada kendala, pokoknya bisa mengatur waktu kapan silakan Bu. Kalau mau belajar main Potehi atau mungkin
berkeinginan bisa menguasai salah satu alat musik, bisa belajar, silakan, ini terbuka. Baik, berarti nanti seandainya nih ya Pak ya, kita dari Bapak Ibu guru ada yang ingin belajar wayang potehi, siap ya Pak ya? Siap, di sini siap. Datang ke Gudo ya siap. Gudo, ini Gudo ini tadi dari tadi Pak, dari awal pementasan saya pikir itu dari Cina sana Pak, Gudo gitu loh Pak. Ternyata ini adalah sebuah kecamatan. Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Jadi perlu diperjelas lagi Pak. Tadi ada perdebatan Jawa Tengah apa Jawa Timur ini? Jawa Timur Jombang. Jawa Timur Jombang, namanya Gudo. Oke, besok kita cari Pak, insya Allah. Ya. Baik Bapak, ini ada lagi nih. Nah, misal nih Pak, dalam pertunjukan tersebut itu ya Pak, seperti tadi itu, adakah pengalaman atau kejadian yang tidak nyaman atau tidak mengenakan gitu ketika Bapak melakukan pertunjukan seperti tadi, itu ada tidak kejadian-kejadian tidak mengenakan, mungkin dari warga sekitar yang tidak suka atau bagaimana? Belum pernah. Tapi pementasan dan sudah merasa bangga lebih senang acara bisa sukses. Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Pak, kalau ritual tadi yang bakar-bakar itu beneran dibakar? Kalau saya baca di sebuah artikel itu kan uang yang dibakar gitu. Kalau itu tadi apa Pak? Itu perlambangan kertas permohonan doa, kita minta izin. Pada pertama Tuhan Yang Maha Kuasa, juga pada Dewa Bumi setempat. Kita sini walaupun kita tanpa bisa melihat wujud, tapi kita permohonan doa dengan pembakaran kertas virtualan. Kita minta izin. Kertas kimcoa. Kertas kimcoa. Kertas emas. Itu khusus ya? Ya, khusus untuk acara ritual dalam pementasan wayang potehi. Pertama kali kita istilahnya pohon pamit, minta izin saya mengadakan pementasan wayang potehi di tempat sampai sadar. Baik Bapak, ternyata ritualnya sangat-sangat ini ya, tetap mengusung budaya-budaya Cina, ya, tetapi sudah dikawinkan dengan budaya setempat. Ya. Gitu. Oke Bapak, ini ada lagi pertanyaan. Ini apa harapan Bapak memperkenalkan wayang potehi ke siswa SLB khususnya di SLB Negeri 1 Yogyakarta? Harapannya apa Pak? Harapan saya dengan pementasan wayang potehi, khususnya anak didik SLB di sini, nantinya bisa mengerti, bisa memahami di situ banget keinginan untuk lebih giat lagi, bila perlu bisa untuk memahami termasuk budaya wayang potehi. Keinginan saya mudah-mudahan barangkali bisa untuk mempelajari dan memainkan wayang potehi atau salah satu alat musik dari wayang potehi. Itu harapan saya di sini. Baik, semoga ini nanti bisa menular ke Bapak Ibu guru untuk mau belajar, kemudian bisa bisa diajarkan juga ke siswa nanti. Ya, amin, siap. Mudah-mudahan itu harapan saya bisa terwujud, Bu. Baik Bapak, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak dan semua sudah terjawab dari apa yang dimaksud dengan wayang potehi tadi, kemudian ada kendala atau tidak dalam setiap pertunjukan seperti itu, dan harapan yang disampaikan untuk siswa-siswa SLB. Terima kasih sekali Bapak atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kami semua yang ada di SLB Negeri 1 Yogyakarta, dan kedepannya nanti bisa ini ya Pak ya, kita bisa mengadakan pertunjukan kembali ya. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa ada pertunjukan yang live langsung ditonton oleh siswa gitu. Ini tadi kan hanya sekedar guru saja, guru dan karyawan. Kenalan aja tadi potehi kayak begini ya. Mungkin dengan cerita-cerita yang lain siap. Bisa ya Pak ya? Bisa. Luar biasa. Ada pesan-pesan nggak Pak buat siswa-siswa SLB Negeri 1 Yogyakarta yang nantinya menonton acara ini di channel YouTube-nya SLB Negeri 1 Yogyakarta? Kira-kira ada pesan ya untuk siswa-siswi kita? Ya motivasi lah Pak, apa yang bisa memotivasi siswa kami dengan adanya wayang potehi ini? Dengan adanya wayang potehi yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa juga kembali di sini.
Jadi anak-anak bisa langsung melihat, anak-anak bisa langsung berinteraksi langsung ya. Berinteraksi langsung, bisa pakai wayang potehi, bisa memainkan, ada rasa timbul kesenangan sendiri dalam hatinya, bisa pakai wayang potehi. Mudah-mudahan harapannya begitu, dengan kegiatan wayang, pemerintahan wayang potehi tadi kita bisa ketemu lagi lah, anak-anak jadi bisa langsung bisa memainkan wayang potehi secara langsung begitu. Saya juga pengen sekali Pak memainkannya. Ini saya coba mainkan dulu. Ini jadi tadi masuk ya Pak ya? Jadi telunjuk. Jadi telunjuk masuk. Ini ada kantongnya. Masuk dalam kantong. Ya, banyak bergerak begini. Ya. Halo anak-anak, Bapak Ibu Guru di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Widodo dalam wayang potehi, dan terima kasih untuk percakapan kita Pak, talkshow kita pada pagi hari ini dan pertunjukannya nanti akan kami siarkan melalui channel YouTube SLB Negeri 1 Yogyakarta. Dan kami minta tepuk tangannya untuk wayang potehi. Sampai bertemu lagi di acara-acara selanjutnya Pak. Semoga kita bertemu lagi. Semoga kita bisa bergabung lagi dalam pertunjukan-pertunjukan yang selanjutnya. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kami dari SLB Negeri 1 Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih atas pertunjukan tadi. Semoga ini menjadi motivasi untuk kami semua bahwa belajar itu tidak harus ini ya Pak ya, tidak harus cerdas secara akademik ya. Ya betul. Baik, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.